Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat. Meskipun kita tahu ya, hari ini darurat COVID, untuk itu kalian stay at home, safe at home. Awas, 3M-nya jangan lupa ya. Cuci tangan, pakai masker, dan selalu jaga jarak. Lalu sekalian, kita lanjutkan materi untuk minggu ini, pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sifat yang dimaksud adalah sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua kita ya. Makhluk hidup itu tentu saja ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan ya. Nah, untuk kita manusia, sifat yang diturunkan itu tentu dari kedua orang tua kita. Oke, mari kita lanjutkan. Halo, siapakah kita ya? Tentu saja kalian akan menjawab, I'm a human. Iya, betul, saya manusia, Pak, bukan hantu. Tentu saja. Lalu sekalian, siapa manusia itu? Nah, dulu ada ahli biologi yang bernama Charles Darwin. Beliau menyimpulkan bahwa kita manusia itu berasal dari monyet. Nah, ini perkembangan monyet jadi manusia karena kehidupan menyesuaikan dengan satu habitat ya, tempat hidupnya, dan dua dengan teknologi yang ditemukan jadi jutaan tahun yang lalu mengubah bentuk manusia. Kemudian ditemukan batu sebagai alat-alat perkakas, teknologi tumbak, dan seterusnya sampai hari ini ya kita bertemu dengan komputer. Jadi bentuk kita juga seperti ini. Itu kata Charles Darwin. Tentu saja tidak ya, anak sekalian. Mari kita lanjutkan. Dari mana tuh manusia itu berasal? Nah, ini kita atau manusia. Bentuk atau bagian terkecil dari manusia itu adalah sel manusia, human cell. Di dalam sel ini ada bagian yang disebut dengan kromosom, yang seperti huruf X ini, kromosom. Inilah yang berhubungan dengan bab ini. Jadi kromosom inilah yang membawa sifat-sifat kedua orang tua kita. Nah, di kromosom itu ada yang lebih kecil lagi yang disebut dengan gen. Benang-benang pembawa sifat yang warna-warni itu disebut dengan gen. Nah, jadi kesimpulannya manusia berasal dari sel. Di bagian dalamnya ada kromosom sebagai pembawa sifat. Di bagian dalam kromosom ada gen. Nah, inilah yang akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, anak-anak sekalian, ayo, mana yang anak pertama? Ini ya, yang cowok, ini yang perempuan, yang anak kedua. Siapa mirip siapa? Apakah yang cowok mirip ibunya atau ayahnya, atau sebaliknya? Nah, ini juga akan terjadi di keluarga kita, di keluarga kalian ya. Kalian anak pertama mirip ibu atau ayah dan sebagainya. Kalau anak pertama mirip ibu, berarti sifat-sifat ibu lebih dominan, lebih banyak di kalian. Seperti ini ya. Anak pertama yang cowok ini lebih banyak mirip dengan ibunya, berarti dia dominan nih. Yang perempuan lebih banyak ke ayahnya, berarti dia dominan ke ayah atau resesif ke ibu. Kalau yang lebih sedikit itu resesif sifatnya. Nah, lalu sekalian, di SMP ini tidak mempelajari sifat-sifat yang diturunkan oleh manusia, tapi akan lebih memfokuskan mempelajari sifat-sifat pada tanaman. Tanaman yang dimaksud yang pertama kali dipelajari yaitu tanaman kacang ercis pada tahun 1866 oleh Johann Gregor Mendel. Beliau seorang pendeta ya, dan hidup di gereja, jadi beliau banyak waktu untuk menyemai tanaman dan lain sebagainya. Kenapa tanaman ercis? Karena tanaman ini variatif ya, punya 7 sifat beda. Lihat saja nih gambar-gambarnya, berdasarkan bentuk buahnya, berdasarkan warna buahnya, ada yang kuning, ada yang hijau. Warna bunganya ada yang purple atau ungu dan putih. Untuk bijinya, kemudian ada yang tinggi, ada yang pendek, dan seterusnya ya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat itu disebut genetika. Maka Johann Gregor Mendel disebut juga bapak genetika ya, yang mempelajari tentang pewarisan sifat.
pada tanaman. Nah, ini sudah jelaskan tadi, dominan itu sifat yang banyak, resesif sifat yang sedikit, hybrid persilangan dua buah individu yang berbeda sifat. Perkawinan itu istilahnya untuk untuk hewan dan manusia, untuk hewan dan manusia. Sekali lagi, untuk tumbuhan disebut persilangan. Kedua induk atau kedua orang tua disebut parental, P. Dengan anaknya, keturunannya disebut filial. Campuran antara kedua induk yang muncul disebut intermediate. Apa yang disebut genotip? Sifat genotip itu sifat yang tidak terlihat, ya. Jadi susunan gen yang menentukan sifat-sifat pada individu, sifatnya yang tidak terlihat. Kalau pada manusia yang tidak terlihat itu banyak, ya. Jujur, berani, ramah, itu kan tidak terlihat, ya, tidak terlihat oleh mata. Sedangkan sifat-sifat fenotip, sifat yang tampak dari luar yang bisa dilihat, warna rambut, warna kulit, rambut lurus, rambut keriting, dan banyak yang sebagainya. Homozigot, jadi anak-anakku sekalian, sifat pada diri manusia itu ada dua pasang, ya, gennya. Kalau pasangan gennya dengan alel yang sama disebut dominan. M besar kan sama M, ya. Untuk yang dominan, untuk yang resesifnya M kecil. Kalau heterozigot beda. Kalian nulisnya A-nya huruf besar 1, A-nya huruf kecil 1. Nah, kita beri contoh. Sekarang persilangan yang pertama dulu, yang satu sifat, suatu itu mono hibrid. Misal, ya, ada tanaman mawar warna merah, ada tanaman mawar warna putih. Jadi sifat yang disilangkan atau yang dikawinkan warna bunganya. Nah, kalian tulis warna merah, lambangnya M besar. Kenapa M besar? Sebab huruf pertama dari kata merah itu huruf M. Untuk yang putih, yang resesifnya, kalian jangan tulis P, tapi mengikuti warna merahnya. Kalau ini kita tulis M besar, yang ini tulisnya M kecil. Itu parentalnya, ya, atau induknya, mawar merah dan mawar putih. Kemudian turunkan gametnya. Kalau bahasa kita mau gamet, itunya, ya. Kalau M2, M-nya ada 2 M, maka gametnya kalian turunkan 1. M. Ini M2, M-nya 2 kecil-kecil, tapi M ke bawah, ini M ke. Nah, sekarang silangkan M ini kali M ini. Silangkan itu bahasa matematiknya dikalikan. M kali M besar, M kecil. Nah, maka F1 turunan pertama dari induk mawar merah dan putih itu semuanya akan merah, tapi lambangnya M besar, M kecil 100%. Nah, sekarang bagaimana kalau kedua F1 ini disilangkan satu sama lain? M besar, M kecil, kita silangkan satu sama lain. M besar, M kecil, silangkan dengan M besar, M kecil. Ini turunkan. M besar 1, M kecil 1. Kemudian kali-kalikan. M kali M besar kali M kecil, ya, menurut anak panah ini. Atau lebih gampangnya pakai ini, kotak, ya, corak catur disebutnya. M besar, M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, kalikan. M besar kali M besar, M besar kali M kecil, M besar, M kecil, dan seterusnya sampai terakhir M kecil kali M kecil, M kecil, M kecil. Maka setelah ada kotak ini selesai kita kerjakan, kita bisa menghitung perbandingan genotipnya, rasio genotipnya. M besar, ini genotip, disebutnya sifat yang tidak terlihat. M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Ternyata M besarnya ada 1, M besar, M kecilnya ada 2, M kecil, M kecilnya ada 1. Jadi perbandingan genotipnya 1:2:1. Kalau fenotip, kan tadi kita menyilangkan warna bunga, berarti hanya 2 kan warnanya, merah dan putih. Hitung merahnya ada berapa. Yang ada M huruf besar, meskipun di belakangnya ada M kecil, kalian baca merah. Ini merah, ini merah, ini merah. Jadi merahnya ada 3. Yang M kecil itu kalian baca putih. Jadi rasio fenotipnya 3:1. Itu yang monohibrid, yang satu sifat. Bagaimana kalau yang 2 sifat? Dihibrid disebutnya kalau 2 sifat. Contoh, ya, suatu tanaman ercis
bunga berbentuk bulat, buahnya dan warnanya kuning. Itu kan jadi dua sifat, bulat dan kuning. Yang satu lagi buahnya keriput dan warnanya hijau. Kita kawinkan. Untuk bulat kalian tulis BB. Untuk kuning kalian tulis KK huruf besar. Ini juga sama, keriput B kecil B kecil, K kecil K kecil. Ya, jangan K H H ikut dominannya. Kalau ini B besar, ini berarti B kecil, B kecil. K besar, ini berarti K kecil, K kecil. Turunkan gametnya. Kalau B ada 2, turunkan 1. Kalau K nya ada 2, turunkan 1, jadi BK. Ini juga sama, B kecilnya 1, K kecilnya 1. Kawinkan, silangkan. Jadi dapatnya B kali B kecil kali K besar kali K kecil. Kalian baca ini bulat kuning karena ada B huruf besar 1, K huruf besar 1, bulat kuning. Itulah turunan pertamanya ya, fenotipnya F1-nya. Fenotipnya bulat kuning. Kalau dikawinkan sesamanya F1 kali F1, maka kita sebut itu parental. Berikutnya P2. Turunkan gametnya, BK kalikan B besar K besar, B besar K kecil, terus ke bawah seperti ini. Jadi kotaknya ada 4 ya, ke bawah ada 4 ke kanan. Kalikan B besar K besar K besar, kalian tulis B K K. Ini nomor kotak, nomor 1 2 3 itu nomor kotak. BK besar kali BK kecil jadi BK besar K kecil, dan seterusnya satu-satu kalikan sampai terakhir B kecil K kecil. Nah, sekarang bagaimana rasio genotip dan fenotipnya? Kalian kumpulkan dulu di kotak ini. Ya, kalian cari yang bulat kuning. Bulat kuning itu B-nya huruf besar, K-nya huruf besar. Ternyata ada 9. Dari mana 9 tuh? Yang B besar, K besar hanya ada 1. Frekuensi itu jumlah ya. Lihat yang mana? Yang kotak pertama. Nomor kotak 2 dan 5, 2 dan 5 betul. B-nya besar juga, K-nya besar juga. Kotak mana lagi? Yang ada B besar, K besar, kotak 3 dan 9. Ya, 3 dan 9. Tuliskan di sini. Dan seterusnya. Kalian jumlahkan yang ada B besar K besarnya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 4 9. Terus sekarang yang bulat hijau. Kalau bulat hijau berarti B-nya besar, K-nya huruf kecil. Oh, ternyata setelah dihitung, dilihat di tabel yang ini, di kotak ini, di corak catur ini, ternyata ada 3 ya. 1 tambah 2, yaitu di kotak nomor 6, 8 dan 14. Jadi ada 3 bulat hijau. Dan seterusnya sampai terakhir. B kecil, K kecil. Kalian baca B kecil itu keriput, K kecil itu hijau. Jadi semuanya perbandingan fenotipnya 9. Yang bulat kuning 3, yang bulat hijau keriput kuning 3, keriput hijau 1. Sedangkan genotipnya kalian hitung dari genotip yang ini yang berbeda. BBKK ada berapa? 1. BBK besar K kecil ada 2. Terus sampai ke bawah. Nah, ini perbandingan genotip ya. Itu mungkin untuk hari ini. Kalian baca panjang lebarnya di bahan PDF yang saya sebarkan. Kemudian supaya lebih paham, kalian videonya ulangi, ini diulang-ulang ya. Mudah-mudahan hari ini kalian difahamkan untuk belajar bab ini. Jangan lupa tugasnya yang di PDF itu ya, dikirimkan ke Bapak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.